Siapa pengemudi Passat di luar itu? Keluar. Kau cari masalah, bocah? Aku punya temperamen buruk. Kamu sebaiknya jangan bicara omong kosong denganku. Kau cuma kurir, sampah, dan kau berani bicara padaku seperti itu. Kau sudah bosan hidup? Lufan, hati-hati. Berhenti. Black Panther. Boh, Itu kamu yang mengatur seseorang untuk menabrak saudaraku. itu aku. Kau punya keahlian. Bisa menemukanku secepat ini. Kamu berani menyentuh temanku. Aku jamin, ini akan menjadi hal yang paling kamu sesali, yang pernah kamu lakukan dalam hidupmu. Jangan berteriak memerintah di sini. Bosku bilang, Nona Ye bukan orang yang bisa kau sentuh. Keluar dari Jiangzhou dalam 2 hari. Kalau tidak, yang berikutnya terbaring di rumah sakit adalah kau. Siapa bosmu? Mengapa kau mengatur semua ini? Aku bertanya padamu, siapa bosmu? Kau ini apa? Kau tidak pantas tahu nama bosku. Kamu tidak akan memberitahuku. Tidak masalah. Kita akan selesaikan satu persatu. Siapa yang mengemudikan mobil tadi? Aku sedang mengemudi. Memangnya kenapa? The film was translated and narrated by M Media. Bagus kalau kamu mengakuinya. Kehidupan selanjutnya, jangan mengemudi lagi. Kau berani. Seorang kurir bau. Mengira dirinya dewa sekarang. Jika aku tidak membunuhmu, aku akan mengaku kalah. Tidak. Apa salahnya menjadi kurir? Seorang kurir masih bisa mengambil nyawamu. Kau bokan, kau bisa berkelahi. Apa gunanya bisa berkelahi? Kau bisa melawan 10. Kau bisa melawan 200. Aku punya 200 orang di luar. Aku tidak percaya. Kau bahkan bisa melumpuhkannya. Apakah kamu berbicara tentang janji pintu itu? Sempurna. Menyelesaikan semuanya, sekaligus menghemat masalah. Bocah sombong. Bahkan sekarang, kau masih berani memprovokasi 200 orangku. Kau benar-benar tidak tahu cara menulis kata mati. Banyak omong kosong. Nona Ye, kamu perlu mengingat 2 hal. Pertama, pria di depanmu ini sangat kuat. Kedua, jangan pernah lupakan poin pertama. Dalam 30 detik, aku akan membuat para bajingan di luar itu semuanya tergeletak. Dengar, kalian semua. Pukuli bocah ini sampai mati. Cincang dia jadi 8 bagian. Lufan, Bocah itu pasti mati. Gigolomu juga tidak berguna. Bawa mayat bocah itu ke sini. Lufan, Tidak. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau bisa mengalahkan begitu banyak orang? Lufan, kau luar biasa. Bahkan 200 orang tidak bisa mengalahkanmu. Sangat mudah. Baiklah, aku harus mulai berurusan sekarang. Wanita, menyingkir. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Siapa yang menghasut semua ini? Beifin menghasutku. Aku juga tidak tahu kenapa dia ingin berurusan dengan Nona Ye. Itu dia, Kamu mengenalnya. Belvin. Di jalanan, dia dikenal sebagai kakak Bai. Dia adalah bos distrik kota timur. Bahkan di Jiangzhou, dia adalah orang besar yang patut disebut. Tapi aku tidak punya konflik dengannya. Baiklah. Masalah Ye Xihan sudah beres. Lalu bagaimana dengan kau memukul adikku? Aku akan membayar ganti rugi. Aku akan membayar ganti rugi. 20.000. Berikan 20.000. Apa kau mencoba menyuap pengemis, adikku? Biaya pengobatan, gaji yang hilang, biaya perbaikan mobil,
dan kompensasi penderitaan emosional. Total 200.000. 200.000? Bayar, bayar. 200.000. Liu Zi, bayar. Nanti setelah di dalam, berbicaralah dengan baik. Jangan memprovokasi mereka. Mengerti? Jangan khawatir, Nona Yel. Aku adalah orang yang masuk akal dan beradab. Aku tidak akan membuat masalah. Sebaiknya begitu. Sangat cerewet. Tunggu. Klubnya belum buka. Kembali lagi nanti. Aku di sini untuk menemui Kakak Bai. Aku adalah putri sulung keluarga Ye. Ye Sihan. Aku ingin bertemu dengan Kakak Bai. Kau adalah putri sulung keluarga Ye. Kakak Bai sedang sibuk. Tolong tunggu di luar sebentar. Setelah Kakak Bai senggang, aku akan memberitahu. Kurir itu, pindah sana. Ini bukan tempat yang bisa kau datangi. Dia suamiku. Dia datang bersamaku. Tunjukkan rasa hormat. Suami. Aku tak percaya putri tertua keluarga terhormat Ye akan mencari seorang kurir untuk menjadi suaminya. Nona cantik, seleramu benar-benar unik. Di mana Bai Feng? Suruh dia keluar dan temui aku. Kawan-kawan, ada yang bikin masalah. Siapa yang bikin masalah? Siapa? Tidak, tidak, tidak. Kami tidak di sini untuk membuat masalah. Kami di sini untuk menemui Kakak Bai. Untuk membicarakan sesuatu. Omong kosong. Begitukah caramu bicara? Menurutku kau hanya di sini untuk cari masalah. Siapa yang memukul? Pertama, tinggalkan satu tangan dan satu kaki. Maka kamu bisa melihat Kakak Bai. Ini masalah antara kami para pria. Apa yang kau, seorang wanita, ikut campur? Tetap di tempat. Lu Fan, jangan katakan apa-apa. Biarkan aku yang mengurus ini. Apa kau bilang kau tidak mengerti aku? Mundur. Aku akan memberimu 3 menit. Suruh Bai Feng keluar menemuiku. Kalau tidak, aku akan menghancurkan tempat ini. Hanya seorang kurir. Dan begitu sombong. Berhenti. Berhenti. Bai Feng, bos kota timur. Yeji, asisten Bai Feng. Kakak Bai. Kakak Bai. Sudah lama aku tidak melihat pemuda impulsif seperti itu. Kakak Bai, Lu Fan, dia tidak, Nona Ye. Kita akan bicarakan masalahmu nanti. Kamu melumpuhkan kaki Black Panther. Apakah kamu tahu apa konsekuensi dari melakukan itu? Tidak, aku tidak. Ceritakan padaku. Bulan lalu, seseorang membuat masalah di sini dan melukai salah satu bawahanku. Aku menyuruh orang memotong tubuhnya, dicincang menjadi pasta daging, dan diberikan kepada Master Tibetku. Sisa tubuhnya masih berada di sumur kering di pinggiran selatan. Kakak Bai, Lu Fan benar-benar tidak sengaja melakukannya. Berapa kompensasi yang kamu mau untuk ini? Aku akan membayarnya. Apa aku menyuruhmu bicara? Tampar dia. Sangat menjengkelkan. Kamu berani memukulku. Cukup berani. Apa? Kau tidak bisa memukulku. Aku bisa. Coba pukul aku lagi. Rasanya enak. Yiji, lumpuhkan dia untukku. Aku akan mengirisnya sampai mati, sepotong demi sepotong. Ya. Berhenti. Bagaimana kamu memiliki pedang ini? Dilihat dari ekspresimu, kau pasti mengenalinya. Jadi sekarang, apa kau ingin terus melumpuhkan anggota tubuhku? Atau kita bicara di tempat lain saja? Nah, kamu lucu sekali. Lihat nakut-nakutin, tapi cuma bawa pisau patah. Kenapa kamu tidak mati saja? Kakak Bai. Diam. Saya minta maaf atas kesalahan saya sebelumnya. Mohon maafkan saya, Tuan Muda Lu, jika Anda tidak keberatan. Mari kita naik dan bicara. Baiklah. Aku akan naik dan bicara dengan Bai Feng dulu. Kau tunggu aku di mobil. Kita datang bersama. Tentu saja kita akan pergi bersama. Aku tidak menyangka kau, wanita, cukup setia. Jangan khawatir, aku tidak bisa membiarkan masalahmu gagal. Lanjutkan. Siapa peduli tentang itu? Aku hanya khawatir tentang
Kau naik sendirian. Nona Ye, jangan khawatir. Tuan Muda Lu dan saya hanya akan naik untuk membicarakan sesuatu. Ayo pergi. Tuan Muda Lu, silakan. Nona cantik. Aku masih ada pengiriman nanti. Apa kau mencoba membuatku minum dan menyetir? Maafkan aku tidak mempertimbangkannya. Jus tidak apa-apa. Tidakkah kamu takut aku benar-benar akan membunuhmu? Kau harusnya senang bahwa kau tidak memiliki niat membunuh. Kalau tidak, kau sudah menjadi mayat sekarang. Tuan Muda Lu, mohon tahan diri. Tidak. Bisakah kita bicara baik-baik sekarang? Tuan Muda Lu, wanita rendahan ini buta akan kehebatan Anda. Saya minta maaf atas kesalahan saya sebelumnya. Mohon maafkan saya. Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Aku masih ada pengiriman nanti. Beritahu aku, pisau patah ini. Apa hubunganmu dengannya? Pedang rusak ini milikku. Dulu, aku sedang dikejar. Untungnya, aku diselamatkan oleh seorang master. Jadi aku memberinya pedang rusak ini. Selama di masa depan ada seseorang yang membawa pedang ini untuk menemuiku. Tidak peduli tugasnya, aku tidak akan menolak. Namun, bolehkah saya bertanya, Tuan Muda Lu, bagaimana Anda mendapatkan pedang ini? Pisau patah itu diberikan oleh bibiku. Mungkinkah orang yang menyelamatkan Bai Feng saat itu adalah bibiku? Bibi yang suruh aku bawa pisau itu ke Bai Feng. Mungkinkah dia ingin aku menaklukkan Bai Feng untuk keperluanku sendiri? Orang yang menyelamatkanmu saat itu bermarga Lu. Dan apakah dia seorang wanita? Tepat sekali. Bolehkah saya dengan berani bertanya, Tuan Muda Lu, apa hubungan antara master ini dan Anda? Dia adalah bibiku. Ngomong-ngomong, apa yang kau katakan saat itu masih berlaku. Seseorang datang padamu bawa pisau patah ini. Tugas apapun, kau tidak akan menolak. Tuan Muda Lu, Anda bercanda. Meskipun saya tidak berbakat, setidaknya saya memiliki integritas. Saya punya. Hidupku diberikan oleh bibimu. Jangankan sekadar tugas, selama bibimu membutuhkan. Bahkan jika dia menginginkan kepalaku, aku bahkan tidak akan mengerutkan kening. Tidak seserius itu. Aku tidak akan mengambil nyawamu. Aku bertanya padamu, siapa yang perintahkan pembiusan si Han? Siapa itu? Tuan Muda Lu, masalah Nona Yi agak rumit. Jika Anda terlibat, itu pasti akan membawa masalah. Apa kau pikir aku ingin terlibat? Berhenti bicara omong kosong. Jawab saja pertanyaannya secara langsung. Ya, yang nyuruh aku bius Nona Yi dan mengancamnya adalah tuan muda tertua dari keluarga Xiao, Zhao Yechen. Zhao Yechen memberiku 10 juta dan aku disuruh serahkan Nona Yi ke dia. Keluarga Xiao, peringkat pertama di Jiangzhou. Benar, keluarga Xiao di Jiangzhou. Meskipun tidak maha kuasa, tapi mereka dianggap penguasa sejati kota ini. Mereka pegang kendali atas dunia gelap, legal, dan resmi, dan keluarga-keluarga terkemuka lainnya, termasuk keluarga Ye. Dibandingkan dengan keluarga Xiao, sama sekali tidak layak disebut. Namun, sejauh yang saya tahu, masih ada seorang master di balik keluarga Xiao. Sosok yang kuat. Masih ada sosok kuat di belakang keluarga Xiao. Benar, keluarga Xiao menguasai Jiangzhou, dunia bawah, dunia sah, dan kalangan pejabat. Aku yang menguasai dunia bawah. Menarik. Mengenai masalah Ye Xihan, terus pantau. Jika ada pergerakan dari keluarga Xiao, segera beritahu aku. Juga, bantu aku menyelidiki siapa yang melukai bibiku. Aku akan pergi sekarang. Hei, Tuan Muda Lu, kalau begitu aku akan mengantarmu. Baiklah. Selamat tinggal, Tuan Muda Lu. Lu Fan, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Semuanya sudah beres. Bai Feng tidak akan mengganggumu lagi. Bagaimana kau menyelesaikannya? Bai Feng, dia tunduk pada aura kerajaanku dan mengakui aku sebagai bosnya. Jadi, aku cuma bilang beberapa kata padanya, dan dia tidak akan mengganggumu lagi di masa depan. Apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin dia membiarkanmu menjadi bosnya? Cepat, bilang apa yang tadi kalian bicarakan. Sudah kubilang, tapi kau tidak mau percaya. Baiklah, masalahnya sudah selesai. Kau harus segera pulang. Aku masih harus bekerja. Aku harus menagih pembayaran belum lunas di grup Hongning. Ikutlah denganku. Grup Hongning. Grup Hongning berutang kepada kita. 30 juta yang belum dibayar. Tanpa pembayaran ini, bisnis kita akan sulit berkembang. Jadi, Tidak tertarik, tidak mau pergi. hei, Lu Fan. Lu Fan. Kau bajingan. Siapa peduli bantuanmu? Aku bisa mendapatkan uangnya kembali sendiri.
Bibi, kau membuat masakan favoritku. Daging babi masak 2 kali. Aku bisa mencium baunya dari lorong. Dasar nakal. Kamu kembali mengikuti baunya kan? Cepatlah. Hari ini, aku membuatkanmu sup kepala ikan. Hei, Xiaofan. Bagaimana hubunganmu dengan Nona Ye? Ada perseteruan internal antar keluarga besar. Seseorang tidak ingin keluarga Xiao dan Ye menikah. Jadi mereka sengaja membuat masalah. Bai Feng hanyalah pemain kecil. Agar keluarga Xiao menjadi kuat di Jiangzhou, jangan remehkan kekuatan tersembunyi mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu tentang trik kecil keluarga Wu? Kurasa, mereka hanya menunggu saat yang tepat. Kamu sudah buat keluarga Xiao tersinggung dan merusak rencana keluarga Wu. Kamu telah menjadi target bagi semua orang. Perhatikan lebih banyak keselamatanmu. Jangan meremehkan musuhmu. Hanya beberapa keluarga tidak penting. Aku bahkan tidak menganggap mereka serius. Nomor pribadi. Siapa ini? Lu Fan, aku di grup Hongning. Di kantor ketua. Tolong aku. Masalah. Mengatakan itu masalah. Tapi lari lebih cepat dari siapapun. Aku di kantor ketua Tol Hongning. Cepat datang dan selamatkan aku. Tau Hongning, ketua grup Hongning. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Tol Hongning, jangan mendekat. Aku memperingatkanmu. Jika kau macam-macam, keluarga Ye pasti tidak akan melepaskanmu. Keluarga Ye. Apa nilai keluarga Ye? Aku orangnya Tuan Muda Xiao. Hari ini, kamu mengantarkan dirimu sendiri tepat ke depan pintuku. The Aku film akan was menikmati translated sepenuhnya and rasa wanita narrated tercantik by Jiangzhou. Media. Pergi, siapkan peralatannya. Dan wanita tercantik Jiangzhou, film dewasa, pastikan untuk menyimpannya, untuk dinikmati nanti dengan santai. Siapa tahu, mungkin nanti, beberapa klien mungkin ingin menontonnya, dan aku bisa menjualnya dengan harga bagus. Baiklah. Kau bajingan. Aku baru saja mengirim pesan kepada suamiku. Dia akan tiba sebentar lagi. Kamu tidak mendengarku. Dengan jelas barusan kan? Kamu benar-benar berpikir. Kamu masih dirimu yang dulu. Satu pesan. Dan kamu bisa memanggil Tuan Muda Xiao. Kamu terlalu naif. Saat ini. Dia mungkin mau tenggelamkan kamu di kandang babi. Dia bukan suamiku. Bukan Xiao Yichan. Hei, jangan bilang. Itu kurir bau itu. Aku memperingatkanmu. Suamiku sangat hebat. Jika kau berani melakukan apapun padaku, dia tidak akan melepaskanmu. Kamu benar-benar lucu. Kamu tidak benar-benar berpikir. Seorang kurir bau bisa datang ke sini dan membawamu keluar tanpa terluka. Hei, Nona Ye, suamimu belum tiba. Bagaimana kalau kita pemanasan dulu? Begitu dia sampai di sini, kita bisa memulai secara resmi. Kau bajingan. Lepaskan aku. Nona Ye, aku tidak suka memukul wanita sejak awal. Jadi jangan memaksaku lebih jauh. Hari ini, tidak mungkin bagimu untuk keluar dari sini dalam keadaan utuh. Sebaiknya kamu bersikap baik. Dan jangan mencari masalah. Lagi pula, kamu sudah bermain-main dengan seorang kurir yang bahkan tidak kamu kenal. Jangan berpura-pura polos di depanku. Lepaskan aku. Jangan mendekat. Jangan berani-berani mendekat. Jangan khawatir, aku akan sangat lembut. Ya ampun. Ada videonya juga. Direktur kau cukup bersenang-senang. Ya Tuhan. Jadi itu kamu, nah? Yang membuat Tuan Muda Xiao malu. Kamu punya nyali. Berani datang ke sini sendirian. Sayang sekali. Hari ini, kau tak akan keluar dari sini hidup-hidup. Oh benarkah? Aku ingin melihat bagaimana kau berencana menahanku. Bajingan. Hanya seorang pengantar barang. Datang ke sini malah bersikap seenaknya. Apakah kamu bosan hidup? Keluar dari sini sekarang juga. Dasar bocah. Beraninya kamu memukul anak buahku. Sungguh berani. Aku paling benci ketika orang memaksakan diri pada orang lain. Kita hidup di era apa sih? Kau masih ingin mendapatkannya secara gratis. Apa kau tidak punya malu? Nan, kamu tahu siapa aku? Percaya atau tidak, dengan satu panggilan telepon, aku bisa memastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman. Kau membuatku takut setengah mati. Aku masih punya beberapa pesanan untuk diantar. Aku tak punya waktu untuk bicara denganmu. Ayo pergi. Siapa yang berani pergi tanpa perintahku? Ketua kau. Kamu berani melukai kakiku. Aku akan menghabisimu.
Aduh. Masih cukup tangguh bicaranya ya. Bagaimana kau ingin menanganinya? Aku ingin melumpuhkannya. Ye Jihan, aku memperingatkanmu. Jangan main-main. Hati-hati, atau aku akan memastikan kamu tidak akan melihat matahari besok. Kau benar-benar suka mengganggu wanita, bukan? Dan kau, tindakan membantu kejahatan seperti itu. Kau pasti sudah melakukan cukup banyak, bukan? Kamu, jangan mendekat. Aku memperingatkan kalian semua. Aku baru saja mengirim pesan ke Bos Bai. Dia akan segera tiba di sini. Kalian semua akan mati. Bos Bai. Bai Feng. Takut sekarang kan? Bos Bai dan ketua kau adalah teman baik. Dia pasti tidak akan melepaskanmu. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggunya. Aku ingin melihat bagaimana dia tidak akan melepaskanku. Ini bukan urusanmu sekarang. Kau harus kembali dulu. Tidak mungkin. Aku belum menerima uangnya. Aku belum bisa pergi. Perusahaan mereka berutang 30 juta kepada grup Yunya. Alasan aku datang ke sini hari ini adalah karena dia menelpon dan menyuruhku datang mengambil uangnya. Arus kas grup Yunya sudah sangat ketat saat ini. Jika kita tidak bisa mendapatkan uang ini kembali, perusahaan kita akan berada dalam bahaya besar. Baiklah, kalau begitu mari kita bicara setelah dia tiba. Pakai bajumu. Kalau tidak, orang akan mengira kau seorang eksibisionis. Kamu si pamer. Terima kasih. Jangan berterima kasih padaku. Sudah kuduga. Terlibat dengan wanita sepertimu tidak pernah berakhir baik. Dan benar saja, masalah terus berdatangan satu demi satu. Aku benar-benar tidak tahu hal berantakan apalagi yang akan terjadi nanti. Bos Bai, kamu akhirnya di sini. Cepat, suruh orang-orangmu untuk melumpuhkannya untukku. Lalu biarkan dia dengan satu napas. Aku akan membuatnya berharap dia mati. Salam, Tuan Muda Lu. Apel. Bos Bai, kamu mengenalnya. Siapa? Siapa dia? Tuan Muda Lu, maafkan aku. Aku tidak tahu kau ada di sini. Kudengar kalian berdua berteman baik. Itu tidak benar. Dia dan aku bertemu melalui Xiao Yichan. Kemudian, dia sesekali membayarku untuk membantunya menyelesaikan beberapa masalah sulit. Itu saja. Jadi begitu. Tuan Muda Lu, aku tidak tahu persis apa yang terjadi di sini. Bukan masalah besar. Bos kau ini naksir Nona Yer dan ingin memilikinya tanpa keluar uang sedikit pun. Dan kemudian, Nona Yer tidak setuju. Dia hanya ingin memaksa. Tidak bisakah kamu bicara yang benar? Kenapa bicaramu kasar sekali? Ko Hongming, kau benar-benar bosan hidup, bukan? Tuan Muda Lu, bagaimana rencanamu menghadapi orang ini? Lihatlah perilakunya. Sebelum hari ini, dia pasti sudah melukai banyak orang. Heran dia bisa hidup selama ini. Kau putuskan apa yang harus dilakukan. Mengerti? Tuan Muda Lu, Tuan Muda Lu, Tuan Muda Lu. Tolong ampuni aku. Beri aku satu kesempatan terakhir. Aku tidak akan pernah berani lagi. Kakak Bai, aku mohon padamu. Tolong mohonkan untukku pada Tuan Muda Lu. Minta dia mengampuni nyawa anjingku. KKP, Ko Hongming adalah bagaimanapun juga bawahan Xiao Yichan. Jika kita membunuhnya sekarang, kita mungkin menyinggung keluarga Xiao. Bagaimana jika aku bersikeras dia mati? Karena Tuan Muda Lu sudah berbicara, jangan terlalu banyak khawatir. Ya, Aku bersedia memberikan kompensasi. Jika kamu bisa mengampuni nyawaku, aku akan segera meminta Departemen Keuangan mentransfer pinjaman 30 juta yuan terutang kepada grup Yunya segera. Selain itu, aku juga bersedia bayar 5 juta yuan lagi sebagai ganti rugi untuk Nona Ye. Jangan. Apa kau mencoba mengusir pengemis? Ini wilayahmu. Aku tidak akan mempersulitmu. Dalam 1/4 jam, jika 40 juta tidak ditransfer ke rekening grup Yunya, maka kirim dia pergi. harap tenang, Tuan Muda Lu. Dia tidak akan berani tidak mentransfernya. Bos kau. Aku tahu, kau pasti akan membalas dendam padaku. Biar ku beritahu dulu, metode apapun yang kau punya, kau bisa arahkan semuanya padaku. Jika kau berani menyentuh siapapun di sekitarku lagi, aku jamin aku akan membunuh seluruh keluargamu. Aku bersungguh-sungguh dengan ucapanku. Lu Fan, terima kasih banyak hari ini. Kamu belum makan kan? Ayo pergi, aku akan mentraktirmu makan. Tolong jangan libatkan aku dalam masalah. Pergi makan denganmu, pasti akan membuatku banyak masalah lagi. Kau kembali duluan. Aku masih ada pengiriman yang harus dilakukan. Ingat, kembalikan pakaian itu padaku di lain hari. Itu adalah upah setengah hari bagiku.
The film was translated and narrated Apa kamu by sebenci M. itu padaku? Kamu bahkan tidak mau menghabiskan 1 menit pun bersamaku. Nona yang terhormat, kau benar-benar tidak tahu penderitaan orang miskin. Biarpun diam di rumah dan tak berbuat apa-apa, perusahaanmu masih bisa beroperasi sendiri dan menghasilkan uang. Tapi bagaimana denganku? Jika aku tidak bekerja sehari, aku tidak punya penghasilan. Aku harus membayar sewa, dan aku harus membayar biaya pengobatan bibiku. Menurutmu, aku masih sempat buang-buang waktu denganmu? Dana dari grup Hangning sudah tiba. Berikan nomor kartumu. Aku akan transfer 10 juta yuan lebih ke sana. Kepadamu. Kamu tidak perlu bekerja hari ini. Ayo makan malam bersamaku. Tidak, itu uangmu. Kenapa kau memberikannya padaku? Bukankah kamu bilang kekurangan uang? Kenapa aku sudah antar uangnya langsung ke kamu? Dan kamu masih tidak mau? Kenapa aku harus antar uangnya langsung ke kamu? Aku jelas tidak ingin menjadi pria simpanan. Pergi. Hei, aku tidak peduli. Jika kamu tidak menemaniku makan malam hari ini, aku akan bilang pada Bibi. Aku akan bilang kamu menggangguku. Kau menggunakan bulu ayam sebagai panah komando, bukan? Apa kau pikir aku akan takut? Sungguh lelucon. Jika kamu berani pergi, aku akan menelepon Bibi. Aku tidak percaya. Bibi tidak bisa mengurusmu. Panggil saja, kalau aku dengar sepatah kata pun darimu hari ini, namaku bisa ditulis terbalik. 3, 2, 1. Masuk mobil. Kita makan di mana? Jangan khawatir. Jalan saja. Ayo pergi. Ini. Kau bilang kau akan mentraktirku makan. Dan itu sesuatu yang kau buat sendiri. Ada apa? Kamu tidak puas bahkan saat aku membuatnya sendiri. Biar ku beritahu. Kamu adalah orang pertama di seluruh Jiangzhou yang mencicipi masakan nona muda ini. Kau pernah memasak sebelumnya, bukan? Tidak, tapi aku sudah melihat koki keluargaku memasak. Aku merasa itu cukup sederhana. Apa kau yakin benda yang kau buat ini bisa dimakan? Siapa yang kamu remehkan? Nanti akan kuberitahu. Apa itu Master Chef sejati? Pergi, bantu aku ambil 8 telur dari microwave. Kau bilang kau memasukkan apa ke dalam microwave? Telur. Maaf, aku tidak tahu mereka akan meledak. Pergi cuci tangan. Kau kotor sekali. Makan di tempatmu. Aku hampir kehilangan nyawaku. Mulutnya keras, tapi hatinya lembut. Mari kita lihat berapa lama aktingmu bertahan. Dia lihat. Kau baik-baik saja. Aku tidak sengaja terkilir pergelangan kakiku. Cepat, bantu aku. Baiklah. Kamu, jangan berani-beraninya mengambil keuntungan dariku. Cepat, baringkan aku di tempat tidur. Kau terlalu banyak berpikir. Dufan, aku bukan orang seperti itu. Ambilkan obat memar itu. Untukku. Kakiku sakit sekali sekarang, aku tidak tahan. Baiklah. Obat luka. The film was translated and narrated by M. Yeah. Media. Ini dia. Ya, Santai sedikit. Kalau tidak, obatnya tidak akan berefek. Seperti yang diharapkan dari ketua perusahaan besar, kulitnya benar-benar terawat dengan baik. jika kamu mengambil keuntungan dariku lagi, aku tidak akan izinkan kamu mengoleskan obatnya. Ketika pria ini serius, dia cukup tampan. Kenapa dia sangat menyebalkan biasanya? Dia hanya suka menggangguku. Kenapa kau menatapku seperti itu? Nona Yer, kau belum jatuh cinta padaku kan? Kamu, bagaimana bisa kamu? Tidak serius sebentar saja. Kamu harus pergi. Kakiku tidak sakit lagi sekarang. Ayah. Halo. Hei, ayahku ingin bertemu denganmu.
Saya Yi Shenhan. Ayah Zihan. Dalam setengah jam, Shen Yixuan. Kamar pribadi 308. Saya ingin bertemu denganmu. Itu menarik. Apa yang Ye Shenhan katakan padamu? Apa? Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia memintaku menemuinya di Shen Yixuan. Shen Yixuan. Kau pernah mendengarnya? Tentu saja aku punya. Shen Yixuan adalah klub paling mewah di Jiangzhou, tanpa tandingan. Kau sangat akrab dengannya. Kau pernah ke sana. Ye Shenhan hampir anggap tempat itu rumahnya. Aku bahkan sudah membayar banyak tagihan barnya. Kenapa dia memintamu pergi ke sana? Kita akan tahu setelah kita sampai di sana. Ayo pergi, Nona Ye. Sekalian saja ikut numpang denganmu. Ye Shenhan hidup dalam kesenangan tanpa batas, berpesta dan bersenang-senang, tenggelam dalam berbagai bar dan klub. Dia orang tidak berguna yang terkenal di Jiangzhou. Pada dasarnya, dia tidak menangani urusan keluarga yang serius. Dia mungkin tidak punya niat baik mencarimu kali ini. Bagaimanapun juga, dia ayahmu. Kau bicara begitu saja tentang dia. Aku berharap aku tidak punya ayah seperti ini. Huang Huiyuan, asisten Ye Shenhan. Apakah kalian berdua, Tuan Lu Fan dan Nona Ye? Silakan ikuti saya, kalian berdua. Ketua Yi sudah menunggu lama. Saya akan minum. Kamu minum juga. Ketua Yi, Tuan Lu dan Nona Yi sudah tiba. Lufan, Ye Shenhan, ayah dari Ye Xihan. Zihan ada di sini. Cepat kemari dan duduk. Berhenti menari. Matikan musiknya. Temani menantuku minum beberapa gelas. Pastikan menantuku terhibur dengan baik. Tip akan melimpah. Pergi ke sana. Kakak Fan, bagaimana Nona Yi kalau begitu? Dia sudah keluar dari kondisi kritis. Aku tidak menyangka Xiao Yichen serius akan mengirim pembunuh bayaran. Aku benar-benar meremehkannya. Kakak Fan, lalu, bagaimana dengan masalah keluarga Xiao? Bagaimana rencanamu untuk menyelesaikannya? Selama waktu ini, tetap di rumah sakit dulu dengan si Han ya. Aku akan pergi bicara dengan bibiku. Dengan saya di sini, tidak akan ada yang salah dengan Jaihan. Anda sengaja menunggu saya datang. Ada yang ingin Anda bicarakan dengan saya. Bibi, katakan padaku. Hanya keluarga Ye yang tersisa di seluruh Jiangzhou. Bukankah itu juga hal yang baik? Dasar bodoh. Anda akhirnya sadar. Silakan lakukan. The film was Apapun yang Anda translated lakukan, and Bibi narrated akan by mendukung M Anda. Media. Setelah masalah ini selesai, pernikahan Anda dengan Jaihan juga harus dimasukkan dalam agenda. Dari setiap aspek, Jaihan sangat baik. Terlebih lagi, kali ini, dia mengabaikan bahaya nyawanya sendiri untuk melindungi Anda dari peluru. Jika Anda tidak menikahi wanita seperti ini, wanita seperti apa yang ingin Anda nikahi? Cepat, pergi dan habiskan waktu berkualitas dengan Jaihan. Cepat pergi. Naga jahat muncul dari jurang. Pasti akan naik ke 9 langit. Waktunya telah tiba. Istirahatlah. Sixuan sudah memeriksaku. Tidak ada yang serius, akan segera membaik. Masalah ini bukan salahmu. Kamu tidak perlu memikirkannya. Dulu, aku selalu berpikir kau adalah masalah. Menjaga kau di sisiku. Akhirnya aku sendiri yang kerepotan. Tapi melihatnya sekarang, aku adalah masalah terbesar. Apakah itu masalah atau bukan, itu tidak lagi penting. Lufan, mari kita bercerai. Aku tidak akan mengganggumu lagi di masa depan. Kamu sudah banyak membantuku sebelumnya. Kali ini, aku menerima peluru untukmu. Kita impas sekarang. Mulai sekarang, tak ada utang antara siapapun. Mengapa kau berkata begitu? Setelah nyaris mati, aku sudah memikirkan banyak hal. Sebelumnya, secara kebetulan yang aneh,
Kita memiliki satu pertemuan intim itu. Tapi kita tidak memiliki perasaan satu sama lain. Memaksa kita bersama seperti ini hanya akan membuat kita berdua semakin sengsara. Bukankah begitu? Tapi, semua orang di Jiangsu tahu bahwa aku sudah tidur denganmu. Kamu nggak takut nanti sendiri di masa depan? Mengapa seseorang harus menginginkanku? Aku bisa cari uang sendiri tanpa bantuan pria. Apakah aku harus punya seseorang yang menikahiku? Tuan Lu, jika Anda tidak ada urusan lain, silakan pergi. Aku lelah. Aku ingin istirahat. Baiklah, kalau begitu kau, pulihlah dengan baik. Aku akan pergi sekarang. Gadis bodoh. Mengapa Anda harus melakukan ini? Bibi. Sungguh aku yang menyebabkannya. Terlalu banyak masalah. Aku sudah memikirkannya sekarang. Aku tidak ingin membebaninya lagi. Kakak Fan, Nona Ye baru saja keluar dari rumah sakit hari ini. Apa kamu benar-benar tidak akan menemuinya? Tidak, dia bahkan tidak ingin melihat kita. Mengapa aku harus pergi? Kakak, sebenarnya kamu dan Nona Ye cukup serasi. Lihat, dia cantik. Temperamennya baik, dan yang terpenting dia baik hati. Lihat, sayang sekali kalian berdua. Ye Sena, The film was translated and Ulfa, narrated datanglah by ke tempat M. keluarga Media. Ye. apakah ada sesuatu di rumahmu? Omong kosong. Kenapa aku memanggilmu jika tidak ada apa-apa? Xiao Yichen datang ke keluarga Ye untuk melamar. Zhao Yichen pergi ke rumahmu untuk melamar. Mengapa aku harus pergi? Dasar bodoh, apa kamu benar-benar akan membiarkan Zihan menikah dengannya? Terakhir kali, kamu membiarkan Zihan terluka. Aku belum menyelesaikan masalah itu denganmu. Tahukah kamu saat kamu meninggalkan rumah sakit, Zihan menangis sepanjang malam. Jika kamu membiarkannya menderita lagi kali ini, aku akan mencincangmu. Aku. Kakak Far, ada apa? Zhao Yichen pergi ke keluarga Ye untuk melamar. Ini. Xiao Yichen ini benar-benar bersikeras menikahi Nona Ye. Bukankah dia sudah dipecundangi? Apakah dia benar-benar tidak takut orang lain menggosipkannya di belakangnya? Fugui, ayo pergi. Ayo kita rebut pengantinnya. Zhao Xixiao, ketua keluarga Xiao. Kakak Ye, Ye Bichou, paman kedua Ye Xihan. Zihan, aku dengar kau baru saja keluar dari rumah sakit. Aku secara khusus datang dari luar negeri untuk membawakanmu beberapa hadiah. Kebalan. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Muda Xiao. Itu hanya penyakit ringan. Tidak perlu hadiah. Zihan, kita akan menjadi keluarga mulai sekarang. Tidak perlu sungkan begitu. Liu Jie, bibi kedua Ye Xihan. Benar. Jaihan, Anda dan Yichen akan segera bertunangan. Jangan terlalu menjaga jarak. Bibi kedua, aku rasa aku tidak setuju untuk bertunangan dengan siapapun. Zihan, jam berapa sekarang? Kau masih saja mengamun di sini. Tuan Muda Xiao unggul dalam segala aspek. Dia jauh lebih luar biasa darimu. Bagimu untuk bisa menikah dengannya, itu hasil dari kebaikanmu di kehidupan lalu. Hargailah berkah yang telah kau terima. Pernikahanku, aku akan membuat keputusan sendiri. Tidak perlu paman dan bibi khawatir. Tuan Muda Xiao, aku sudah punya pacar. Aku tidak akan bertunangan denganmu. Silakan pergi. Zithaehan, omong kosong apa yang kau bicarakan? Dari mana kau mendapatkan pacar? Kau adalah anggota keluarga Yi kami. Pernikahanmu diputuskan oleh keluarga kami. Kapan giliranmu untuk membuat keputusan? Kau hanya bisa menikahi Tuan Muda Xiao di kehidupan ini. Tuan Muda Xiao, aku benar-benar minta maaf. Baru saja, Zihan, hanya bercanda. Tolong jangan pedulikan. Paman, kau terlalu serius. Aku tahu Zihan sedang bercanda denganku. Ini juga salahku karena terlalu sibuk belakangan ini dan tidak punya waktu untuk menemaninya. Tuan Muda Xiao, aku tidak bercanda denganmu. Aku akan menekankannya lagi. Aku sudah punya pacar. Aku tidak akan bertunangan denganmu. Terima kasih atas kebaikan Anda. Aku tidak pantas untukmu. Aku tidak punya keberuntungan itu untuk menikah ke keluarga Xiao. Tolong jangan buang waktumu padaku lagi. Ye Zihan, kau sudah keterlaluan. Yi Jaihan, apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Tidakkah Anda menyadari tindakan Anda? Tidakkah Anda tahu sendiri? Tuan Muda Xiao tidak membenci Anda. Anda seharusnya bersyukur malah.
Tapi Anda masih ngomong-ngomong kosong di sini. Mencoba membuat kami marah. Bibi kedua, urusan saya. Sungguh tidak butuh perhatianmu. Kakak Yi, Zihan sepertinya sedang emosional. Astaga, Ketua Show. Aku benar-benar minta maaf. Ini kelalaian kami dalam mendisiplinkan. Mohon maafkan kami. Masalah hari ini. Kau tidak bisa senaknya. Pernikahan ini diputuskan oleh keluarga. Kau harus setuju suka atau tidak. Apakah ini benar-benar diputuskan oleh keluarga? Atau diputuskan olehmu? Bukankah kamu hanya ingin aku menikah dengannya, agar keluarga ia bisa menempel padanya? Tidak sopan. Perlu didisiplinkan. Jika ayahmu tidak akan mendisiplinkanmu, aku akan melakukannya untuknya. Pukul, silakan bunuh aku. Bagaimanapun, aku lebih baik mati daripada menikah. Kau, Keributan apa ini? Apakah kalian sedang membahas menjual putri kalian demi kemuliaan? Lufan, bajingan. Apakah orang-orang di luar makan kotoran? Bagaimana mereka membiarkan kurir itu masuk? Lufan, kenapa kamu di sini? Cepat pergi. Hei, mengapa pergi? Aku di sini untuk merebut pengantinnya. Bajingan. Siapa kau? Dia adalah Lufan. Jeti itu Anda, dasar bajingan. Beraninya Anda datang ke keluarga Yi kami lagi. Yi Jaehan, The film apakah was Anda memanggil translated mereka ke sini? and narrated Dasar by anak durhaka. Media. Apakah Anda mencoba membuat keluarga Yi kami mati? Diam, berisik sekali. Nenek tua gila. Anda berani menghina saya. Nah, nyonya tua ini hari ini. Kau sebaiknya diam. Aku tidak punya kebiasaan memukul wanita. Jika Anda punya nyali, coba pukul saya kalau begitu. 2 orang pengantar. Bajingan, berani datang ke keluarga Yi kami dan memamerkan kekuatan Anda. Ini benar-benar keterlaluan. Apa kau makan bawang putih? Mulutmu bau sekali. Kau bajingan. Kau berani membuat masalah di keluarga Yi kami? Apa kau bosan hidup? Kau juga diam. Siapa yang baru saja memukul Zihan? Jangan khawatirkan aku. Kamu harus cepat pergi dengan Fugui. Aku bertanya siapa yang memukulnya. Aku memukulnya. Sebagai junior, tidak tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Bukankah seharusnya dia? Bajingan. Kau berani memukulku? Apa? Aku tidak bisa memukulmu. Ucapkan satu kata lagi. Dan aku akan menghajarmu habis-habisan. Beraninya. Kau berani menyentuh wanitaku. Keluarga yang begitu tidak manusiawi. Lebih baik tidak tinggal. Mulai sekarang, ikuti aku. Aku akan mendukungmu. Berhenti. Dan siapa kau? Lufan. Berpura-pura tidak mengenalku. Apakah itu sangat menarik? Apa kau terkenal? Apa aku perlu mengenalmu? Jadi ini Tuan Muda Shao. Maafkan aku. Aku kira itu hanya orang sembarangan. Kau berandang. Bagaimana bisa kau berbicara kepada Tuan Muda Shao seperti itu? Segera berlutut dan sujud minta maaf kepada Tuan Muda Shao. Idiot. Tapi bagus kau ada di sini. Ini menyelamatkanku dari kesulitan mencarimu. Hari ini, aku secara resmi memberitahumu. Ye Zihan adalah wanitaku. Tolong menjauhlah darinya mulai sekarang. Jika aku mengetahui kau mengganggunya lagi, semua akibat akan kamu tanggung sendiri. Dan kalian semua. Jika ada di antara kalian di masa depan berani menggunakan pernikahan wanitaku untuk mencari keuntungan bagi keluarga Ye, aku jamin aku akan menggulingkan seluruh keluarga Ye kalian. Jangan ragukan kata-kataku. Aku serius dengan ucapanku. Nat, kau berani menghina Tuan Muda kami? Kau mencari mati. Hati-hati. Bagaimana ini mungkin? Jika kau ingin bertarung, cepatlah. Sebentar lagi, aku masih harus mengajak wanitaku berbelanja. Jangan buang waktu kita, baiklah. Anak muda, jangan terlalu sombong. Orang tua ini akan berurusan denganmu? Orang tua, apa kau yakin ingin bertarung? Tidakkah kau takut punggungmu terkilir? Berhenti bicara omong kosong. Kamu berani begitu lancang hari ini. Memprovokasi keluarga Shao. Orang tua ini juga ingin tahu betapa cakapnya Anda. Ambillah. Kau. Kakak Fan, kau benar-benar terlalu luar biasa. Anda berani menyentuh seseorang dari keluarga Xiao. Apakah Anda mencari mati? Anda benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Bagaimana, Tuan Muda Shao? Kau masih mau panggil lebih banyak orang? Jika kau ingin memanggil mereka, aku akan menunggumu di sini. Tapi tolong panggil beberapa yang terampil untuk datang. Aku enggan melawan sekelompok semut sekecil itu. Sepertinya aku meremehkanmu. Aku tidak menyangka Jiang Zhou
Memiliki pemuda seperti itu, sosok sepertimu, kau benar-benar membuka mataku. Kakak G. Mari kita akhiri masalah hari ini di sini. Pernikahan antara Xiao Qing dan Nona Ye bisa dibicarakan di lain hari. Ketua Xiao, aku benar-benar minta maaf. Di lain hari, aku pasti akan membawa Jihan untuk meminta maaf secara langsung. Apa kau sudah terbiasa menjadi budak? Kau menganggap kata-kataku seperti kentut, bukan? Aku akan mengatakannya untuk terakhir kali. Ye Xihan adalah wanitaku. Mulai sekarang. Kalau ada yang berani memikirkan dia lagi, aku jamin kalian akan menyesalinya seumur hidup. Anak muda, emosimu benar-benar sesuatu. Di Jiangzhou, tidak ada yang berani berbicara kepada keluarga Xiao kami seperti ini. Hari ini, kau akan membayar harga untuk perkataan dan perbuatanmu. Baiklah, kau dipersilakan kapan saja untuk datang mencariku. Tuan Muda Xiao. Oh ya. Biarkan aku memberimu pengingat. Jika sesuatu terjadi di masa depan, kau bisa langsung datang kepadaku. Tapi jika kau berani menyentuh siapapun di sisiku lagi, aku jamin aku akan menghabisimu. Lufan, kita akan segera bertemu lagi. Kita akan segera bertemu lagi. Di rumah, makan sedikit akan baik-baik saja. Mengapa kita harus datang ke restoran? Ini. Bukankah aku baru saja membawa Xihan pulang? Dan kita belum benar-benar makan enak bersama. Mari kita sedikit berfoya-foya hari ini. Jihan, Anda sudah merebutnya. Kembali. Kapan kalian berdua berencana untuk punya anak? Ya, Bibi, aku hanya tidak tahan dengan jenis perselisihan keluarga kaya ini, itu saja. Jangan bicara omong kosong. benar, Bibi. Aku belum memaafkannya. Maaf saya terlambat. Shiksuan. Jihan. Ini adalah. Dia adalah Bai Shiksuan. Dia adalah Direktur Rumah Sakit Rakyat pertama Jiangzhou. Operasi terakhirku dilakukan olehnya. Keluarga Bai. Direktur Bai. Dia bukan dari Jiangzhou kan? Bibi, izinkan aku memperkenalkanmu. Dia sahabat terbaikku. Dia dari ibu kota kekaisaran. Operasi terakhirku. Itu semua berkat dia. Lufan. Kamu juga sudah bertemu dengannya. Sangat berkesan. Ayo pergi. Direktur Bai, aku sudah merepotkanmu hari ini. Bibi, kau terlalu sopan. Tapi kau memukuli Wu Yuji. Sampai seperti itu. Dia pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Kau harus lebih berhati-hati. Aku akan menunggu di sini saja, sampai dia datang dan membalas dendam padaku. Bahkan jika kau tidak memikirkan dirimu sendiri, kau harus memikirkan keselamatan Bibi. Tolong pertimbangkan itu. Jika bukan karena Jihan, aku tidak akan peduli dengan hidup atau matimu. Apa yang dikatakan Direktur Bai? Tidak ada. Bibi, Jihan memberitahuku bahwa kau tidak enak badan akhir-akhir ini. Jika kau tidak keberatan, aku bisa memeriksa nadimu. Ya, Bibi, keterampilan body Shiksuan sangat bagus. Kamu harus mencobanya dengan cepat. Kalau begitu aku akan merepotkan Direktur Bai. Shiksuan, bagaimana ini? Bibi, apakah kau terluka? Ini semua sesuatu dari dulu sekali. Itu tidak serius lagi. Shiksuan, apakah ada cara untuk mengobatinya? Saya saat ini tidak dapat membuat diagnosis pasti. Saya perlu memberikan Bibi pemeriksaan lebih lanjut. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa ikut saya ke rumah sakit. Saya akan memberikan Anda pemeriksaan seluruh tubuh. Pergi ke rumah sakitmu tidak ada gunanya. Namun, fakta bahwa kau bisa tahu Bibi tidak sehat menunjukkan kau punya sedikit keahlian. Kau belum mempermalukan rumah sakitmu. Bagaimana Anda tahu saya tidak punya cara? Jika aku bilang tidak ada gunanya, ya tidak ada gunanya. Jika penyakit Bibi semudah itu disembuhkan, mengapa harus menunggu sampai hari ini? Anda, Direktur Bai, jangan berdebat dengan Xiaofen. Dia berkulit tebal. Anda tidak bisa menang lawannya. Tubuh saya tahu sendiri. Butuh waktu untuk pulih perlahan. Jadi saya tidak akan merepotkan Anda untuk khawatir. Bibi, kenapa kamu tidak mencobanya saja? Semua orang bilang tidak bisa disembuhkan. Jika kau benar-benar ingin membantu Bibi, maka temukan bahan obat tertentu. Jika kau bisa menemukannya, itu baru keahlian sejati. Ramuan obat jenis apa? Rumput air liur naga. Rumput air liur naga. Apa itu?
Kenapa saya belum pernah mendengarnya? Itu hanya berarti pengetahuanmu terlalu terbatas. Jika kau bisa menemukan rumput air liur naga, anggap itu utang besar dariku padamu. The film was translated Tidak tertarik. and narrated Beri by saya M waktu Media. sebulan. Saya akan memberi Anda jawaban. Shiksuan, Shiksuan. Bibi, aku akan membujuknya dulu. Setelah masalah ini selesai, aku akan datang mengunjungimu lagi. Silakan. Baifeng, Tuan muda Lu, aku sudah menemukannya. Petunjuk yang kau inginkan. di mana itu? Aku menemukan bahwa orang-orang yang menyerangmu dan Nona Lu waktu itu tampaknya terhubung dengan keluarga Xiao. Dan tepatnya 2 tahun lalu, mereka mulai bangkit. Baiklah, aku mengerti. Keluarga Xiao lagi, selalu keluarga Xiao. Karena kau berulang kali mencari mati. Maka jangan salahkan aku. Apa yang terjadi? Apa? Bukan apa-apa, hanya beberapa masalah sepel. Biasanya, perhatikan sedikit lebih. Sedangkan Anda sekarang, Anda sudah muncul di mata berbagai keluarga besar, terutama orang-orang seperti Zhao Yichen. Apapun yang bisa mereka lakukan, Anda harus menghindari. Insiden seperti Jehan terjadi lagi. Aku mengerti. Bibi, harap tenang. Kau harus fokus pada pemulihan lukamu. Untuk sisanya, aku yang akan mengurusnya. Keluarga Xiao, utang kita. Sudah waktunya untuk menyelesaikannya. Kau berani mencuri pengantinku. Lufan, untuk apa yang terjadi hari ini? Aku akan membuatmu membayar harganya. Begitukah? Tuan muda Xiao, bagaimana kau berniat membuatku membayar? Bagaimana kau bisa masuk? Ini rumahku. Aku tahu, dan justru karena ini rumahmu. Itulah mengapa aku sengaja datang mencarimu. Kalau tidak, bukankah aku datang sia-sia? Apa yang kau inginkan? Untuk menyelesaikan urusan denganmu, tentu saja. Penjaga, penjaga, penjaga. Tuan muda Zhao, jangan buang-buang tenagamu. Orang-orang itu sudah kurus. Beifeng. Perempuan tak tahu diuntung. Posisi yang kau raih hari ini, akulah yang memberikannya padamu. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku hanya akan mengajukan pertanyaanku sekali. Tidak ada jawaban. Atau jawaban yang salah. Dan kau akan menanggung akibatnya. Baiklah, 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 baiklah. 2 tahun lalu, apakah keluarga Xiao menerima perintah untuk memburu 2 orang? Ya. Siapa identitas pihak lain? Aku tidak tahu. Kau tidak tahu. Aku akan memberitahumu. Seseorang bernama Master Budil. Dia mencari 2 orang. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Aku benar-benar tidak tahu. Master Buddha, benar. Ya. Apa yang ingin kau lakukan? Aku sudah memberitahumu semua yang ingin kau tahu. Kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah tuan muda tertua dari keluarga Xiao. Aku dari keluarga Xiao. Apa nilai seorang tuan muda tertua dari keluarga Xiao? Aku butuh bantuanmu untuk menyelidiki Master Buddha ini. Aku ingin melihat sejauh mana jangkauannya. Ya, Nah. Zhao Yongyi, ayah dari Zhao Yichen. Nah. Apa yang terjadi di sini? Siapa yang melakukan ini? Selidiki untukku. Temukan pembunuh yang membunuh putraku. Aku akan membuatnya tercabik-cabik. Ya. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Patriark, kami sudah mencari di seluruh ruangan. Kami tidak menemukan sesuatu yang berguna. Apa? Apa kau bocah kecil? Putraku dibunuh. Kau tidak bisa menemukan satu petunjuk pun? Benar-benar tidak becus. Jika kau tidak menemukan pembunuhnya dalam sehari, aku akan membuat kalian semua dikubur bersamanya. Pergi selidiki. Ya. Nan, kau meninggal begitu tragis. Wanita yang kau dambakan seumur hidup. Sampai mati pun, kau tak akan pernah menyentuhnya. Kau pasti tidak bisa beristirahat dengan tenang. Jangan khawatir. Ayah pasti akan memenuhi keinginanmu. Aku akan membuat Lu Fan dan Ye Zihan The Dikubur film was bersamamu. translated and narrated by M Media. Master Buddha, Halo, Buddha. Orang dari dulu itu sudah ditemukan. Bagus. Sangat bagus. Buddha.
Lufan, aku akhirnya menemukanmu. Begitu aku menangkapmu, aku akan membawamu pulang demi hadiah itu. Tuan Muda Lu, kau mencariku? Mengenai Master Buddha, seberapa banyak yang kau tahu? Tuan Buddha, dia adalah raja bawah tanah Jiangzhou. Dia adalah penyokong dana di balik keluarga Xiao. Kedudukan keluarga Xiao saat ini sepenuhnya karena dukungannya. Namun, aku dengar dia sedang menyiapkan jamuan ulang tahun malam ini. Pesta ulang tahun. Benar, sebagai raja bawah tanah, dia akan mengundang secara luas semua tokoh terkemuka Jiangzhou untuk merayakan ulang tahunnya. Pada jamuan ulang tahun malam ini, semua tokoh terkemuka juga akan hadir. Master Buddha, benarkah? Baiklah, siapapun yang berani menyakiti bibiku, aku tidak akan membiarkan satupun dari mereka lolos. Pesta ulang tahun malam ini akan menjadi makan malam terakhirmu. Apa yang kalian berdua rencanakan? Apakah kalian menyembunyikan sesuatu dariku? Apa mungkin aku menyimpan rahasia darimu? Apakah kalian menganggapku bodoh? Kalian berdua, kata-kata menyembunyikan sesuatu dariku hampir tertulis di seluruh wajah kalian. Serius kamu kira aku nggak bisa bedain? Katakan padaku, apa sebenarnya yang kau rencanakan di belakangku? Kami memang tidak menyembunyikan apa-apa darimu. Bai Feng dan aku hanya mengobrol di sini. Jadi kau tidak akan memberitahuku. Kalau begitu jangan datang mencariku lagi. Si Han, beri aku beberapa hari lagi. Setelah aku teliti masalah ini secara menyeluruh, aku pasti akan menjelaskan semuanya kepadamu. Bai Feng, Xiao Yichen sudah mati sekarang. Keluarga Xiao mungkin akan mengambil tindakan nekat. Kirim beberapa orang untuk melindungi si Han. Kau harus memastikan keselamatannya. Lu Fan, jika bajingan ini tidak datang untuk menebus kesalahannya, sekali, bukan dua kali, aku sama sekali tidak akan memaafkannya. Lu Fan, kau bajingan. Bai Feng, ikuti dia. Anggota keluarga Xiao sangat mungkin akan bertindak melawannya. Kau harus secara pribadi memastikan keselamatannya. Pergi sekarang. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Lu Fan ini tidak datang menebus kesalahan pun tak masalah, tapi dia bahkan berani tepat di depanku terlibat dengan si rubah Bai Feng itu. Dia benar-benar membuatku marah sampai mati. Mulai sekarang, jangan harap aku akan memaafkannya lagi. Kalian semua, apa yang kalian inginkan? Apa yang kau lakukan? Aku membeli mobilnya. Ada 1 juta di kartu itu. Kata sandinya, 6. Hei, apa maksudnya itu? Hei, bukankah ini menantu dari keluarga Ye? Kenapa dia tidak ada di rumah mencuci dan memasak? Dan apa yang dia lakukan di perjamuan ulang tahun Master Buddha? Di mana Master Buddha? Keluar sini. Lufan, bukankah kau dan wanita itu, Ye Shihan, akan dikuburkan bersama putraku? Apa yang kau lakukan di perjamuan ulang tahun Master Buddha? Untuk mengantarmu pergi. Sombong, aku bahkan belum datang mencarimu, dan kau sudah menyerahkan dirimu ke hadapanku. Hari ini, aku akan membuatmu membayar atas kematian putraku. Sejak hari kau melukai bibiku dan memburu kami, kau seharusnya sudah tahu bahwa akhir seperti ini menantimu. Hari ini, kau dan Master Buddha, mereka yang melukai bibiku, tidak seorang pun dari kalian akan lolos. Betapa sombongnya. Master Buddha adalah raja bawah tanah Jiangchen. Kau ingin kami membayar harganya. Apa kau pikir kau memiliki kemampuan itu? Apakah aku punya kemampuan ini? Kau akan segera tahu. Di mana Master Buddha? Keluar sini, sekarang. Lancang. Di wilayah Master Buddha, kau berani bersikap begitu sombong. Aku akan membiarkanmu merasakan sekarang juga apa yang terjadi pada mereka yang menyinggung kami. Tangkap dia. Lufan, aku tahu kau sangat pandai bertarung. Untuk menghadapimu, aku secara khusus mengundang 2 master. Mereka semua adalah pembunuh bayaran top. Hari ini, bahkan Raja Langit pun tidak bisa menyelamatkanmu. Serang dia untukku. Bicaralah, mengapa kau tidak bicara? Kau tak takut sampai terdiam oleh 2 ahli hebat yang kupekerjakan kan? Saking takutnya kau bahkan tidak berani bersuara. Jika kau akan bertindak, lakukan dengan cepat. Jangan berlama-lama. Seperti seorang gadis. Baiklah, kau benar-benar ingin mati. Pergi tangkap dia. Apakah aku punya kualifikasi sekarang? Lufan, kau memang petarung yang bagus. Apa gunanya bisa bertarung? Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Istri Anden, Ye Shihan, ada di tanganku. Jika kau tidak ingin sesuatu terjadi padanya, patuhi aku dengan patuh. Bajingan. Kau berani menculik istriku. Ayo, tunjukkan padanya. Tidak menyangkakan, Lufan, istrimu benar-benar jatuh ke tanganku.
aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan padanya. Bajingan, sebaiknya kau lepaskan dia. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal telah hidup di dunia ini. Lufan, jika kau punya nyali, bunuh aku. Lihat, kau sudah mengambil nyawaku sekarang. Apakah istrimu masih akan hidup? Bajingan, kau bermain api. Apa kau pengecut? Apa gunanya bisa bertarung? Orang tak berguna sepertimu. Tidak peduli seberapa hebat kau bertarung, hanya akan diinjak-injak di bawah kakiku. Aku menasihatimu untuk menghadapi kenyataan. Jika kau tidak ingin istrimu mati, berlututlah di hadapanku sekarang juga. Kau mencari mati. Ya, aku memang mencari mati. Jadi kenapa? Aku benar-benar ingin melihat bagaimana bocah itu, Ye Shihan, akan mati pada akhirnya. Bajingan, jika kau berani menyentuh sehelai rambutnya, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Kau masih keras kepala bahkan sekarang. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kau tidak berlutut di hadapanku, aku akan membuatmu menyesal seumur hidupmu. 1, Aku sangat marah sekarang. 2, 3, seseorang. Telepon. Kirim video. Tunjukkan pada pria tak berguna ini bagaimana istrinya dipermainkan sampai mati olehku. Tidak perlu merepotkan Patriarch Shou dengan telepon. Aku datang sendiri. Shihan, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Untungnya, kakak Bai muncul tepat waktu untuk menyelamatkanku. Baguslah kau baik-baik saja. Bagus sekali. Ye Shihan, bagaimana kau bisa di sini? Di mana orang-orang yang kukirim untuk menangkapmu? 2 orang rendahan yang kau kirim itu, aku hanya menggerakkan jariku dan membereskan mereka. Sekarang mereka seharusnya ditangkap dan dikurung dipenjarakan. Bai Feng, kau hanya bos bawah tanah kecil. Namun kau berani menyentuh orang-orangku. Keluarga Xiaoku didukung oleh Master Budil. Selama dia mau, dia sanggup memusnahkan keluargamu dalam waktu singkat. Tuan Buddha keluarga Xiao. Setelah malam ini, keduanya akan dihapus dari daftar. Kau bicara omong kosong. Keluarga Xiaoku adalah bawahan Master Budil. Bahkan dalam 300 tahun lagi, keluarga Xiaoku tidak akan pernah binasa. Pemikiran yang muluk-muluk. Aku akan mengampuni nyawa anjingmu. Aku hanya ingin kau melihat bagaimana Master Buddha sendiri dihancurkan sampai mati olehku. Bukan hanya kau, tapi juga istrimu, Ye Shihan. Aku akan mencabik-cabik kalian semua. Permusuhan di antara kita tidak dapat didamaikan. Tidak bisa didamaikan. Bajingan, kau tidak layak mengandalkan dukungan Master Buddha. Kau bertindak tanpa batas. Hari ini aku akan menunjukkan padamu bagaimana pendukungmu secara pribadi dihancurkan sampai mati olehku. Master Buddha, keluar sini. Lufan, kau benar-benar mencari mati. Kau telah menyinggung Master Budil. Dia akan membuatmu menyesal pernah hidup di dunia ini. Lufan, ayo kita pergi dulu. Master Buddha adalah kaisar bawah tanah Jiangzhou. Dengan kekuatannya, keluarga Ye kita tidak mampu menyinggung perasaannya. Jangan khawatir, kau akan baik-baik saja bersamaku di sini. Tapi ku dengar mereka bilang, status Master Buddha di Jiangzhou adalah mutlak. Kita benar-benar tidak bisa melawannya. Ayo cepat pergi. Mau pergi sekarang? Terlambat. Hari ini adalah perjamuan ulang tahun Master Budil. Lufan berani menghadiri jamuan keluarga Buddha lagi. Mengoceh omong kosong, menghina Master Budil. Hari ini hanya ada satu jalan, kematian. Bahkan jika Yesus datang, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Kalian berdua orang tua bangka, belum mati juga. Bagaimana mungkin aku pergi? Hari ini aku akan menunjukkan padamu bagaimana pendukungmu secara pribadi dihancurkan sampai mati olehku. Master Buddha akan segera tiba. Aku ingin melihat ketika Master Buddha tiba. Apakah kamu masih akan sombong begitu? Master Buddha, keluar sini sekarang. Lu Hontai, putri Master Buddha. Anak muda, jangan terlalu sombong. Lufen, bukankah Anda mencari Master Buddha? Silakan. Shihan, kau dan Bai Feng tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Tidak, aku ingin ikut denganmu. Dengar, di sana sangat berbahaya. Bai Feng, jaga dia baik-baik. Ayo pergi. Menurutku kau seharusnya sekarang memberi Lufen sedikit kepercayaan. Dia pasti akan baik-baik saja. Master Buddha, saya sudah membawa orangnya. Master Budil, dia adalah Lufan. Benar, apakah kamu tahu mengapa aku mengundangmu untuk bertemu? Apa yang ingin aku lakukan? Untuk dipukuli sampai mati olehku. Nah, Anda mencari mati. Hei, Lufan, kamu benar-benar tahu cara bercanda. Hari ini aku memanggilmu dan Patriarch Xiao untuk datang bersama. Tepatnya untuk menyelesaikan masalah antara kamu dan Patriarch Xiao.
Adapun kedua keluargamu, tidak perlu bertarung sampai mati. Mari kita lupakan masalah ini di sini. Untuk melancarkan segalanya, anggap saja kamu memberiku, Master Budil, sedikit muka. Karena menghormatimu, Jadi, kamu tidak berencana untuk memberiku muka. kau pikir kau siapa? Sampai pantas aku memberimu muka. Nah, jangan terlalu sombong. Orang yang duduk di hadapanmu adalah bos bawah tanah Jianshen. Dengan satu kata darinya, dia bisa menghancurkanmu menjadi debu. Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Masalah antara kedua keluargamu ini akan berakhir di sini. Mari kita lancarkan segalanya. Apakah kamu setuju atau tidak setuju? Aku akan mengakhiri hidupmu. Jangan terlalu sombong. Aku bilang, aku akan menghabisi garis keturunan keluarga Xiao. Dan aku akan melakukan apa yang aku katakan. Nah, jangan terlalu mendominasi. Hati-hati jangan sampai tersandung di tempat yang mudah. Nasibmu akan sama dengan orang tua itu dari keluarga Xiao. Tidak seorang pun dari kalian akan lolos. Keterlaluan. Benar-benar keterlaluan. Hanya seorang bocah berani berbicara kepadaku, Master Budal, seperti ini. Ini benar-benar keterlaluan. Baiklah, hentikan omong kosong ini. Apakah kalian ingin mati satu persatu? Atau sekaligus? Lufan, apakah kamu benar-benar akan menentangku? Sejak saat kau menyebabkan bibiku terluka, aku bersumpah, kecuali aku membalas dendam, ini akan menjadi pertarungan sampai mati. Nah, kamu sombong dan angkuh. Kamu ingin melawanku. Kamu tidak pantas. Serang dia dan beri dia pelajaran. Ya, berani berbicara kepada saya, Master Buddha, seperti itu. Anda pikir Anda siapa? Sekarang, katakan padaku, apakah aku layak atau tidak? Nah, aku memperingatkanmu. Jangan mendekat lagi. Berisik. Nah, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku? Bagaimana aku tahu The tanpa film was mencoba? translated Kau hanyalah setumpuk and tulang tua narrated dengan by sisa Ed hidup yang Media. tidak banyak. Mengapa kau tidak membiarkanku berlatih padamu? Aku awalnya berencana menunggu beberapa hari sebelum datang mencari masalah denganmu. Tapi aku tidak menyangka kamu malah bergerak sendiri karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Maka jangan salahkan aku karena menangkapmu dan mempersembahkanmu kepada orang itu untuk hadiah. Dengan hanya keterampilan biasa-biasa saja ini, itu bukan sesuatu yang istimewa, bukan. Bahkan tidak cukup bagiku untuk berlatih. Lufan, kamu jelas bisa membunuhku. Mengapa kamu meninggalkanku dengan satu napas? Membunuhmu itu mudah, tapi yang ingin aku lakukan, lebih dari sekadar membunuhmu. Katakan padaku, masalah ini. Siapa yang menghasutmu? Siapa yang mengirimmu untuk menangkapku? Jika kamu harus menyalahkan seseorang, maka salahkan takdir besar yang kamu bawa. Apa kau baik-baik saja? Sihan, kenapa kamu di sini? Bibi memberitahu ayahku bahwa dia akan mencari Master Buddha. Jadi kami mengikuti. Master Buddha, Anda akhirnya jatuh ke tangan saya. Saya ingin melihat kemana Anda akan lari selanjutnya. Kemana melarikan diri? Singkirkan pikiran picikmu. Dengan kami di sini, kamu tidak bisa melarikan diri. Situasinya telah berubah. Lufan kembali. Sialan, tidak bisa menghentikannya. Apa yang baru saja dia lakukan? Dia menggunakan teknik rahasia untuk mengirim pesan. Sekarang keluarga Long seharusnya sudah tahu apa yang terjadi di sini. Xiaofin, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Karena tidak bisa disembunyikan, maka aku tidak akan menyembunyikannya. Aku akan kembali ke ibu kota. Darah dibayar darah. Sihan, tinggal di sisiku akan sangat berbahaya. Apakah kamu masih bersedia mengikutiku? Aku mau.